Selamat sore PD Immanuel. Shalom. Silakan duduk. Tahun ini kedua kalinya saya di sini ya, kalau nggak salah ya. Terima kasih atas Pak Fauzi dan Pak Yohan yang udah mempercayai saya. Gimana kabarnya saudara? Sehat semua? Lumayan ya, ya beberapa ada yang sehat, beberapa yang lumayan. Asam urat aman Bapak Ibu di sini? Darah tinggi aman? Ya, beberapa bilang amannya aman, beberapa bilang amannya karena dengan iman ya, iya ya, amin. Beberapa teman-teman yang mungkin masih muda nggak semua asam urat, atau beberapa udah asam urat sih saya tahu. Tapi ya semoga apapun keadaanmu hari ini, saya berdoa supaya saudara hari ini Tuhan bicara secara spesial pada saudara. So, saudara hari ini saya bicara tentang satu pelajaran yang sebenarnya nggak sulit, seperti biasa bagi saudara yang udah sering dengar saya ngomong, saya bukan pendeta yang ngejelimet, saya bukan pendeta yang muter-muter, tapi saya tipe pendeta yang straightforward, bahkan cenderung cuma satu tema yang saya mau bagikan. Tapi saya percaya bahwa walaupun satu tema itu benih firman Tuhan yang akan sanggup mengubah hidup kita. Amin, saudara. Hari ini kita akan belajar tentang satu pelajaran yang judulnya belajar dari orang Samaria. Saudara, kalau saudara mungkin dengar tentang orang Samaria, saudara mungkin sudah tahu ceritanya. Saudara mungkin sudah pernah dengar ceritanya. Bahkan mungkin dari lahir, mungkin beberapa di antara saudara sudah jadi Kristen dari lahir mungkin. Ada yang lahir di kolam baptisan di sini, saya cuma nanya. Just asking, saking rohani ya saudara. Mungkin pas lahir saudara tuh udah, wah ada tanda salib di mana-mana di badan saudara. Dan saudara mungkin sudah familiar dengan cerita ini. Tapi hari ini yang saya bagikan adalah perspektif yang berbeda dari cerita tentang orang Samaria ini. Karena pada waktu saya mendalami ceritanya lebih lagi, ada beberapa pelajaran yang bukan cuma sekedar ingin saya bagikan, tetapi juga menyentuh hati dan pikiran saya, saudara. Sudah siap, saudara? Nah, sebelumnya saya mulai dari satu cerita. Saudara, setuju nggak, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, hidup itu adalah pilihan? Betul ya? Saudara pas bangun tidur, saudara itu memilih mau melek atau mau tidur lagi. Pada tuh saudara udah bangun, dan kalaupun saudara melek, saudara memilih mau tidur-tiduran atau duduk. Dan saudara sudah duduk pun, saudara punya pilihan, mau buka Alkitab atau buka yang lain, atau buka Facebook, buka Instagram, kalau teman-teman muda buka TikTok gitu maksudnya, atau kalau lagi zaman sekarang hari-hari ini bukanya berita gitu, demonya gimana ini misalnya kan. Mungkin saudara, saya tahu ini sesuatu yang relatable di hidup kita. Dan apalagi saya tadi dari Jakarta, tadi pada waktu saya berangkat dari Jakarta, terus saya mau dari rumah saya mau ke Halim, jalanan sepi banget karena ada demo kan. Ya sudahlah. Jadi gini saudara, bahwa kita hidup adalah sebuah pilihan kita dan setiap hari tidak mengambil pilihan juga adalah sebuah pilihan. Setuju nggak saudara? Saya ulang sekali lagi, tidak mengambil keputusan juga adalah sebuah keputusan. Jadi pada waktu saudara diam atas segala sesuatu atau ada isu yang saudara diam, itu juga sebuah keputusan saudara. Keputusannya adalah tidak mengambil keputusan, tidak mengeluarkan pendapat. Nah ini realita kita, tapi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya hidup kita malah diatur oleh keputusan orang lain? Bagaimana kalau hidup kita sekarang ada konsekuensi dari keputusan orang lain? Yang sebenarnya bukan keputusan kita, tapi gara-gara dia kita jadi harus menuai konsekuensi dari keputusan itu. Mungkin kalau keputusannya bagus ya baik, puji Tuhan. Tapi masalah, setuju gak saudara? Tidak semua keputusan itu baik. Kalau saya bayangkan, mau berapapun umur saudara, mau saudara masih umur 20-an atau saudara, saya gak bilang tua, senior sedikit saudara. Tidak ubah kenyataan, saudara hari ini juga adalah produk dari keputusan orang-orang lain. Minimal dari orang tua saudara, minimal dari keluarga saudara, atau bahkan dari anak-anak saudara. Nah yang jadi sulit adalah kalau misal ternyata keputusannya itu tidak membawa kita pada hal-hal yang baik atau malah justru membawa kita pada hal-hal yang gak enak. Kalau saya mau kasih contoh, saudara di jemaat saya ada satu anak muda sepasang kekasih gitu ya. Mereka pacaran laki-laki dan perempuan ya. Harus dijelaskan dulu soalnya zaman sekarang variasinya banyak soalnya. Nah jadi laki-laki dan perempuan dan saya lihat mereka cukup cocok sama-sama mengasihi Tuhan, taat firman-Nya, menjauhi larangannya, suka menyeberangkan neneknya dan sebagainya. They're good people. Nah tapi suatu saat saya baru dengar bahwa ada cerita bahwa akhirnya mereka putus. Dan pas saya dengar kenapa putus ya. Dan saya baru tahu saudara bahwa ibu dari yang perempuan itu tidak mau si anak putrinya. Oh enggak, ayah dari sang perempuan tidak mau anak perempuannya jadi sama pria ini.
Dan saya telusurin kenapa pria ini cukup ganteng, suaranya bagus dan tinggi, lucu lah gitu maksudnya. Tipikal-tipikal cowok-cowok yang mungkin ibu-ibu di sini demen gitu maksudnya. Nah tapi masalahnya pas saya tahu ternyata dia bilang gini, kenapa tidak disetujui? Karena si laki ini adalah produk broken home. Saudara pernah ngalamin kasus seperti itu? Mungkin itu di keluarga saudara. Gini, saya sedang tidak memperdebatkan mana yang benar, mana yang salah, apakah orang tuanya seperti apa atau anaknya seperti apa. Tapi poin saya adalah ini adalah salah satu cerita tentang bagaimana seseorang bisa menuai sesuatu dari keputusan yang bukan dia lakukan. Jadi ini dan mungkin saudara ini salah satu contoh, sebenarnya masih banyak lagi. Saya tahu ada begitu banyak keluarga yang salah satu orang tuanya itu kena judi online, kena pinjaman online, akhirnya satu keluarga itu dicari debt collector. Terus ada juga satu suami yang mungkin harus nanggung malu gitu misalnya, kenapa? Karena istrinya tukang marah-marah misalnya di jalanan gitu misalnya. Udah mah, istri nggak bisa gitu Pak, udah teriaknya kan kayak Tarzan gitu. Atau misalnya ada ibu-ibu di sini juga mungkin harus nanggung malu, kenapa? Karena sang suami mungkin melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Atau mungkin ada bapak-bapak dan ibu di sini yang saling mengasihi, tapi anak yang mungkin agak absurd gitu, sehingga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ceritanya ini bisa banyak, isunya bisa banyak, problemnya bisa banyak, tapi garis besar adalah banyak di antara kita mungkin mau ambil keputusan yang baik buat hidup kita, tapi ada isu di luar kita, yang dekat dengan kita, yang kita nggak bisa kontrol sehingga berakibat melumpuhkan kita, merugikan kita, bahkan bikin kita stres. Baru kemarin saya temu orang yang saya kenal sangat saya hormati, ternyata ada masa-masa di hidupnya beliau, pernikahannya bahagia, anak-anaknya sehat, pelayanannya baik, tapi saya baru tahu bahwa ternyata pernah ada isu di mana adik istrinya dan adik beliau itu rumah tangganya geger, sehingga akhirnya kakak-kakaknya harus ikutan turun tangan, ikutan sakit kepala untuk ngurusin adik-adiknya. Saudara bisa bayangkan, so far masuk di akal ya ceritanya. Mungkin ini relate hidup saudara. Saudara hanya sedang menuai banyak hal yang mungkin saudara tidak tabur. Mungkin bahkan ada beberapa pria di sini, bapak-bapak di sini, yang mungkin saudara sampai sekarang pun mengalami hal kesulitan. Kenapa? Karena saudara mungkin tidak lahir dari ayah yang baik, atau mungkin saudara produk dari broken home. Nah, jadi ini isu-isu yang nggak mudah saudara. Bahkan ada, tentu kalau misalnya semua berjalan dengan baik kita maunya gitu kan. Maunya kan kalau saya mau nanya, maunya kita menuai sesuatu yang baik dari yang kita nggak tabur. Contoh kalau saya boleh bilang, jangan bayangkan saudara, Anda bapak-bapak, ibu-ibu habis kesusahan kerja, tiba-tiba neneknya anak-anak telepon. Maunya kan gitu kan. Nah sebelum ibu meninggal, ibu mau ngomong sesuatu. Ibu gak jujur sama kamu. Sebenarnya kita orang kaya nak. Cuma ibu sengaja ngomong diam 50 tahun. Kenapa? Supaya kamu gak besar kepala. Sekarang ibu udah mau dipanggil Tuhan. Ibu selain hartanya semua. Ada kesehatan buat kamu. 4 sehat 5 miliar gitu maksudnya kan. Kan maunya gitu ya saudara ya. Itu keinginan kita. Bahwa ternyata kayaknya mau seberapapun umurnya itu impian kita deh. Ternyata kita lebih kaya dari yang kita bayangkan. Masalahnya itu hanya terjadi di mimpi kita saja. Amin saudara. Nggak semua di antara kita ngalamin hal seperti itu. We wish it could be like that. Tapi ternyata isunya malah berbeda. Nah ternyata opa ninggalin utang puluhan miliar. Seringkali terjadi gitu. Nah saudara, kenapa saya bahas hal ini? Karena mungkin Anda datang ke tempat ini dengan berbagai macam alasan. Anda mungkin datang ke tempat ini pengen terima Tuhan, pengen dengar firman Tuhan. Anda mungkin datang pada waktu dibilangin, shalom saudara-saudara sukacita. Saudara dengan template bilang, saya bersukacita. Tapi kita tahu bahwa itu tidak semudah itu saudara. Hidup tidak sesederhana restoran Padang. Amin. Kalau misal sesederhana itu, saudara itu sudah puji Tuhan semua. Dari kemuliaan pada kemuliaan, tapi kenyataan hidup nggak semudah itu. Seringkali, bahkan masalahnya adalah isu-isu yang tidak kita lakukan, seringkali itu membuat kita terdiskriminasi, membuat kita lumpuh, membuat kita dalam masalah yang sebenarnya kita tidak lakukan. Jangan-jangan saya tahu ada beberapa ibu-ibu dan bapak di sini sampai sekarang harus bayar utang gara-gara anaknya berhutang, atau mungkin orang tua mau berhutang. Jadi kita ini ada di posisi seperti itu. Dan bahkan saya tahu, saya sempat di dalam salah gereja saya ada satu perempuan mengasihi Tuhan, cantik,
pengen punya rumah tangga yang bahagia, tapi dia terpaksa bercerai. Kenapa? Karena suaminya, kalau bahasa Jermannya bilang gelo gitu saudara. Jadi dia harus menuai hasil dari keputusan orang lain. Jadi pertanyaan kan jadi sesimpel ini, bagaimana kita memandang Kristus kalau hidup kita kayak gini? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, gimana kita bisa bangkit mempercayai Tuhan kalau keadaan kita seperti ini. Bagaimana kita harus berada di posisi ini kalau tekanannya ada sebanyak itu. Saudara, saya cuma mau kasih tahu kalau saudara ada di posisi yang mengalami seperti itu, saya cuma mau kasih tahu bahwa di Alkitab ada orang ngalamin sama seperti saudara. Dan Tuhan tahu apa yang saudara rasakan. Dan tampaknya Tuhan punya pendapat yang berbeda. Mungkin beberapa di antara saudara datang dengan keadaan yang gak mudah. Beberapa di antara saudara datang dengan keadaan tidak mudah. Bahkan beberapa terjepit. Tapi izinkan saya ngasih tahu bahwa Tuhan punya pendapat yang berbeda. Nah hari ini kita buka firman Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memandang keadaan saudara. Saudara siap so far? Sejauh ini aman saudara? Oke, kita akan buka di Lukas 10 ayat 30 sampai 32. Kita akan liatin sama-sama saudara. Ini cerita tentang perumpamaan tentang orang Samaria, seperti yang saya bilang. Nah, saya akan bacakan dan kita akan renungin agak semi Bible study sedikit hari ini. Tapi saudara, pada waktu saya merenungkan ayat ini ada sesuatu yang powerful sekali, yang indah sekali. Yuk, jawab Yesus, ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, ingat seorang Lewi, bukan Raguel Lewi. Amin saudara ya? Buat catatan aja, soalnya saya dulu sering difitnah gitu. Oh lu gak nolongin orang, itu bukan saya. Saya bilang. Dan ketika ia melihat itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Oke, kita dapati di cerita ini ada orang, enggak disebut namanya, baru keluar dari Yerusalem menuju Yeriko. Gini, ada banyak alasan kenapa seorang melakukan perjalanan antara Yerusalem dan Yeriko. Buat informasi saja saudara, Yerusalem itu tempat tinggi, Yeriko itu tempat rendah. Dan jarak dari Yerusalem ke Yeriko itu 30 km. Berapa tuh? 30 km tuh kalau misalnya di Jakarta, kalau saudara tahu, itu seperti Mall Grand Indonesia ke Serpong, itu 30 km, jaraknya segitu tuh. Jadi dibilang jauh, tidak jauh, dibilang dekat, enggak juga gitu maksudnya. Nah, kita dapati bahwa orang ini sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Ada banyak alasan. Satu, ada orang pergi ke Yerusalem karena dia pengen beribadah. Ada juga mungkin dari Yerusalem dia pergi ke Yeriko. Yeriko kenapa? Karena Yeriko itu pusat perdagangan. Yeriko itu terkenal dengan pertanian yang sangat baik. Jadi pada masa itu pertaniannya bagus. Jadi kalau ada anak-anak saudara mungkin terlempar ke masa lalu dan pengen belajar pertanian, mungkin saudara akan sekolah di UPY, Universitas Pertanian Yeriko gitu maksudnya. Dari tembok yang hancur, lahirlah beras berkualitas tinggi gitu maksud saya kayaknya. Itu poin saya. Nah jadi ini sesuatu yang seperti itu. Nah yang seperti kita lihat bahwa ada orang dibegal di sana. Dan jika kita lihat bahwa di sini kita belajar orang ini baru selesai ibadah, dan ibadahnya kayaknya tampaknya tidak menjauhkan dia dari kesulitan. Buktinya dia kemungkinan habis ibadah dan dia kena juga gitu. Nah menariknya ada imam dan orang Lewi datang dan dua-duanya punya respons yang sama. Bagi beberapa di antara saudara yang berpikir kenapa mereka meninggalkan, biasanya menurut beberapa orang ada dua alasan. Nomor satu, karena imam Lewi dan si imam ini sedang pergi menuju Yerusalem. Kenapa dia pergi menuju Yerusalem? Karena mereka melaksanakan ibadah. Dan kalau mereka melaksanakan ibadah, mereka tidak bisa pegang sesuatu yang sembarangan. Kalau misalnya mereka megang orangnya dan ternyata yang dibegal ini sudah meninggal, mereka dianggap najis. Dan bagi saudara yang tahu cerita ini, kalau misalnya imamnya najis, satu bangsa dianggap najis, saudara. Jadi itu alasannya, ada kemungkinan itu satu alasan. Jadi si orang Lewi dan imam tidak mau ambil resiko, itu. Makanya dia langsung pergi gitu saja. Nah tapi ada resiko, alasan yang kedua. Mereka baru keluar dari Yerusalem, mereka habis melaksanakan ibadah mereka, dan mereka lihat orang itu tergeletak. Kenapa dia nggak nolong? Nggak tahu, memang pergi aja gitu. Jadi apapun alasannya, tidak ditolong. Nah jadi mungkin ini jadi pemikiran kita tentang bagaimana ada orang-orang yang mungkin kita harapkan untuk menolong tapi tidak menolong. Nah habis itu muncullah satu orang yang bernama orang Samaria. Nah saudara gini,
Lukas 10:33 bilang, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah saudara, bagi saudara yang mungkin sering dengar cerita ini, bagi orang Semarang, orang Jakarta, ini cerita biasa aja. Tetapi kalau bagi orang Israel yang dengar, kita bayangkan kita ini orang Israel ya saudara ya. Orang Yahudi yang mendengar cerita itu sesuatu yang ofensif saudara. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria. Dan kalau saudara nggak suka, ini nggak sukain lebih dalam dari cuma sekedar nggak suka. Jadi ada alasan beberapa kenapa orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria. Nomor satu, pada waktu orang Yahudi itu melihat orang Samaria itu berdarah campuran saudara. Jadi orang Yahudi zaman dulu nggak suka, dan dia nggak suka kalau misalnya orang Samaria itu menikah sama yang bukan suku mereka. Jadi bagi orang Yahudi, orang Samaria ini, istilahnya gini, darah kotor. Saudara tahu, darah kotor bukan karena donor darah, ini darahnya nggak murni, bukan pure blood. Sementara orang Samaria nggak ngerasa gitu. Oh enggak, kita keturunan Manasye dan Efraim. Tapi akhirnya buktinya berantemnya di situ saudara. Jadi orang Samaria adalah satu orang yang mengalami diskriminasi dari orang Yahudi. Baru satu ya. Yang kedua, orang Samaria punya kitabnya sendiri. Jadi kalau saudara lihat kitab Perjanjian Lama saudara, itu kitab orang Yahudi, 39 kitab. Orang Samaria punya kitab yang berbeda. Dia cuma ambil 5 kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi dari 39, 5 dia ambil, 3-4-nya dibuang. Bisa bayangkan betapa kesal orang Yahudi. Akhirnya dianggap apa? Sesat. Udah najis, sesat pula. Hidup lagi gitu maksudnya. Jadi saudara bisa bayangkan gak? Nah yang ketiga, nah ini nih, orang Samaria bikin tempat ibadah tandingan. Orang Israel zaman dulu percaya ibadah itu di Yerusalem. Tetapi orang Samaria ibadah di gunung yang lain, Gunung Gerizim gitu maksudnya. Jadi udah ngajak berantem di cara pernikahan, udah ngajak berantem di kitab, ngajak berantem di tempat ibadah pula. Jadi bisa dibayangkan betapa orang Yahudi kesel setengah mati, muak. Dan bahkan di Yohanes 4 dibilang bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi saudara, ada 2 tipe manusia yang dijauhi orang Yahudi. Nomor 1 adalah manusia orang kena kusta, kedua orang Samaria. Jadi saudara bisa bayangkan gak? Gini, udah aman saudara, so far so good? So far masih aman? Nah kenapa? Karena saya perlu terangkan ini, karena saya mau ajak kita sama-sama kenal konteks ayat ini. Kenapa? Karena kalau saudara datang dan melihat ini dengan realita, yang saudara akan melihat bahwa orang Samaria yang ngalamin gak jauh beda dari beberapa di antara kita. Orang-orang yang mengalami diskriminasi. Padahal belum tentu diskriminasi benar. Belum tentu mereka beneran berdarah campuran. Belum tentu. Dan mereka, jadi bayangkan saudara, saat seorang Samaria lahir, bayi Samaria lahir, belum ngapa-ngapain, masih bayi baru lahir, dia sudah mengalami diskriminasi. Dia sudah dianggap sesat dari lahir, dia sudah dianggap darah kotor, dia sudah dianggap penyembah berhala, dia sudah dianggap kafir, baru lahir udah ada kafir-kafiran, saudara bayangkan gak sih? Mirip sama satu negara bayangkan gak sih? Ya, saya gak bilang negara apa-apa loh ya, cuma bayangkan itu yang terjadi di kehidupan dia. Jadi bayangkan saudara, kalau seorang anak kecil dari lahir mengalami kebencian seperti itu. Bisa bayangkan kebencian dalam hatinya. Bisa bayangkan betapa dalam lukanya dia. Bahwa dia gak diapa-apain, tapi dia dibenci. Saya tahu ada cerita-cerita yang menyakitkan dari anak-anak yang saya pimpin. Tentang bagaimana mereka itu belum ngapa-ngapain, baru masuk sekolah. Simply karena kulit mereka, simply karena ketahuan mereka keluarga bercerai. Dia dibully habis-habisan. Saudara tahu isu bullying adalah isu yang gak kecil di dalam anak SMP dan anak SMA. Bullying itu gak bercanda saudara. Dan begitu banyak orang-orang depresi dan sebagainya. Sekarang bayangkan, bullying ternyata udah dari zaman Yesus. Bahkan mundur dari sebelum itu. Jadi bisa bayangkan, kalau anak sekarang istilahnya mungkin, saya berani yakin orang-orang Samaria ada jenis orang-orang yang bahasa Jermannya kena mental. Saudara tahu istilahnya kena mental? Tertekan. Bukan orang-orang yang dalam keadaan mental terbaik. Saudara bisa relate sama mereka sekarang? Karena beberapa di antara saudara mungkin ngalamin hal yang sama. Jadi kalau saya mau kasih tahu, kalau saudara hari ini sedang mengalami diskriminasi,
sedang mengalami ketertekanan karena hal yang bukan alasan saudara. Saya mau kasih tahu, bukan saudara nggak sendirian. Ada orang Samaria yang mengalami hal yang sama seperti saudara. Jadi bayangkan saudara, kalau saudara lihat ayat ini jadi menarik. Kenapa? Karena ayat ini bilang, ayat 32-nya bilang gini, bahwa ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Karena harusnya pada waktu orang Samaria datang, melihat orang Yahudi yang tergeletak, orang Samaria sedang melihat orang yang mendiskriminasi dia. Yang dia lihat adalah orang yang mendiskriminasi dia. Orang memberikan cap najis di hidupnya dia. Orang memberikan cap buruk di hidupnya dia, yang memberikan cap penyembah berhala di hidupnya dia. Sekarang saudara bayangkan, saudara digosipin orang berkali-kali, sampai saudara marah, sampai anak istri saudara nangis, tiba-tiba saudara lihat orang yang gosipin saudara butuh ditolong. Rasanya gimana coba? How do you feel about that? Jadi kalau saudara bisa kebayang ngerasa ini, saudara sedang merasakan apa yang dirasakan orang Samaria itu, kemungkinan besar. Jadi, kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini adalah cerita dua orang terluka. Orang Yahudi lukanya di luar, orang Samaria lukanya di dalam. Dan siapa yang tahu bahwa luka di dalam lebih sulit sembuh dibanding di luar? Yang di luar memang bisa diobatin, luka dalam lebih besar tantangannya. Dan ini yang terjadi di kehidupan mereka. So hari ini bagi saudara yang mungkin sedang terluka, bagi saudara yang sedang ngalamin, saudara bisa lihat ayat ini dan saudara akan lihat bahwa oh ya menarik juga ya, kita ada kesamaan. Dan saudara, saking bencinya orang Yahudi ini ya, saking muaknya. Yohanes 4 dibilang bahwa orang Yahudi itu mau pergi ke satu tempat, mau lewatin daerah Samaria, dia harus lewatin, dia harus muter. Saudara bisa bayangin gak, sebegitu dibencinya. Tapi lihat gak saudara, ada yang banyak bisa dia pelajarin. Yuk ayat 34-35, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Wow. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. For your information, minyak dan anggur ini untuk mengobati, bukan untuk ngebakar ya saudara ya. Sorry agak gelap, tapi orang berpikir kayak gitu. Minyak dan anggur buat apa? Oh buat dibakar, habis itu bukan kebencian, bukan. Minyak itu pada masa dulu itu untuk mengobati peradangan, untuk mengobati luka. Dan anggur itu sebagai antiseptik, untuk membersihkan kuman. Jadi kalau saudara sering minum anggur perjamuan, badan saudara bersih dari kuman. Amin. Ya. Oke, ya, saya coba bercanda. Tapi kita lanjut ya saudara. So far so good, saudara. Oke kita lanjut ya. Kemudian dia nggak cuma sekedar membalut luka-lukanya. Saudara bayangkan dia balut luka musuhnya. Nggak ada yang balut luka hatinya dia saudara. Tetapi dia balut luka musuhnya, ia menyiram minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Keledai itu salah satu alat transportasi zaman dulu. Mungkin zaman sekarang kayak mobil kecil gitu misalnya. Mungkin supaya relevan sedikit. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kenapa nggak ke rumah sakit? Karena zaman dulu nggak ada rumah sakit yang seperti sekarang. Zaman dulu orang dirawat tuh lewat tabib atau dia dirawat di rumah orang yang memang ingin ngerawat dia gitu maksudnya. Dan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ada kata keesokan harinya. Berarti si orang Samaria ambil 1 hari 1 malam untuk ngurusin orang ini. Sudah bisa lihat nggak? Betapa yang dia tolong. Betapa dia ini melakukan hal berbeda. Dan dia bilang gini, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku menggantinya waktu aku kembali. Bayangkan dari orang yang kalau saudara cuma melihat ini sebagai cerita biasa, saudara hanya akan ngelihat ini sebagai satu perumpamaan Yesus. Tapi kalau saudara go deeper dan setiap ceritanya, inilah cerita orang yang mengalami diskriminasi, orang yang mengalami konsekuensi dari apa yang orang lain lakukan, dan konsekuensi yang buruk, orang penuh luka hati di hidupnya dia, tetapi memutuskan melakukan hal yang benar. Memutuskan untuk bangkit, lebih dibanding stereotip sukunya dia, dan bangkit melakukan hal yang mungkin tidak nyaman bagi dirinya, tapi benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Sudah bisa lihat gak cerita ini? Ini bukan cerita tentang orang super, ini cerita tentang seseorang seperti kita,
yang mengalami banyak, kalau orang boleh bilang excess baggage, beban emosional yang tinggi, tapi somehow memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Memutuskan untuk bangkit dari stereotip, dia memilih menolong. Dia yang, saudara tahu nggak, harusnya dia yang pergi atas perlakuan orang-orang ini. Harusnya, saudara gini, kalau misalnya orang Samaria itu pergi menurut cerita Yesus, apakah orang Yahudi akan bergeming? Tidak, orang Yahudi kan biasa aja. Kenapa? Karena bagi dia memang harusnya dia pergi. Tetapi dia melakukan hal yang berbeda, dia menolong. Dia bangkit dari stereotip dan menolong orang yang kasih stereotip itu. Dan saudara, ada satu kebenaran yang saya mau share ke saudara. Dan kalau ada saudara mau pulang nanti, ini yang saya berharap saudara pegang. Siapa kita tidak ditentukan dari apa yang terjadi pada kita, tapi respons kita atas apa yang terjadi pada kita. Siapa kita? Siapa Anda? Tidak ditentukan dari apa yang terjadi pada Anda, tapi respons kita atas apa yang terjadi kepada kita. Saudara, Anda dan saya berasal dari background berbeda-beda. Anda dan saya berasal dari garis start yang berbeda. Ada beberapa orang yang dari garis start sudah 100, sudah lahir di dalam kemakmuran, keluarga yang baik, keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati secara materi, berlimpah kasih sayang, dari level awal udah 100 gitu. Tapi ada juga saudara yang lahir dari 0, saudara harus bangun dari awal. Nah yang kita lupa, ada juga orang lahir dari minus. Jadi makanya bagi saya yang saya pelajarin, hal yang paling konyol di dunia ini ada membanding-bandingkan hidupmu. Kenapa? Karena everyone starts differently. Halo saudara? Semua orang memulai dari garis yang berbeda-beda. Jadi saya suka berkali-kali ngomong gini, bahwa hidup manusia itu startnya beda-beda. Banyak orang bilang, saudara gini, kalau anak-anak muda sekarang suka, kalau saudara cek di sosial media, iseng-iseng ngelihat pergaulan anak-anakmu atau teman-teman saudara, suka ada tulisan gini, di umur berapa kamu mendapat 100 juta? Saudara pernah dengar itu? Pernah dengar? Yang muda pasti kayak gini. Seakan-akan harus ada umur tertentu untuk kamu dapat angka tertentu. Padahal saudara, saya cuma mau kasih tahu, setiap orang punya realita dan start line yang berbeda-beda. Alasan kita nggak boleh membandingkan adalah semua start line-nya berbeda-beda. Dan belum tentu yang start line lebih baik itu lebih baik dari saudara. Siapa tahu mungkin saudara bisa lebih baik, cuma mungkin saudara mulai dari minus. Dan ini yang saya pelajarin saudara. Seringkali orang, saya secara personal, saya melihat begitu banyak orang-orang, ada yang startnya dari minus 50. Ada yang startnya dari minus 100. Tapi saya lihat ada orang-orang dari minus 50, jadi hidupnya tinggal minus 1, karena dia berjuang dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang lahir dari 100, dia naik level 105 gitu. Kalau buat saya, saudara, saya jujur aja, saya lebih menghargai yang dari minus. Kenapa? Karena sebenarnya perjalanan dia lebih sulit, tapi dia maju sebisa mungkin sampai gimana pun dia mendekatkan dirinya sampai ke titik 0. Saudara, so far bisa kebayang ya saudara ya? Kenapa saya ngomong gini? Karena memang background kita semua berbeda-beda dan makanya kita nggak bisa membandingkan. Makanya saya mau perkenalkan satu kata, itu responsibility, kemampuan meresponi. Responsibility atau itu di dalam bahasa Indonesianya kemampuan meresponi. Saudara, sekali gini, seringkali kehidupan kita tidak ditentukan dari apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana respons kita menyikapi hal itu, saudara. Kesannya mudah, tapi kenyataannya masih begitu. Kenapa? Karena seringkali yang terjadi di hidup kita itu nggak semua salah kita, saudara. Saudara misalnya lagi jalan, tiba-tiba saudara ada sesuatu yang terjadi di depan saudara, nggak semua itu salah saudara. Tapi responsibility, bicara bagaimana kita meresponi kehidupan, apa yang terjadi di hidup kita dengan baik. Saudara tahu nggak kemampuan meresponi kita penting? Kalau saudara ingat di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, Tuhan mengasihi kita sehingga ia apa? Mengaruniakan anaknya supaya setiap yang percaya kepadanya. Jadi besar kasih Tuhan dan besar pengorbanan Tuhan lakukan.
juga sangat dipengaruhi dampaknya hidup kita oleh kita meresponi apa enggak. Kita terima apa enggak, kita membuka diri apa enggak. Maka respons itu penting saudara. Maka dari itu bagi respons itu bicara bagaimana kita meresponi sesuai berdasarkan apa yang benar dan bukan apa yang enak saudara. Saudara gini, di dunia ini banyak orang bilang kita harus membedakan yang benar dan yang salah. Menurut saya enggak saudara. Kenapa? Karena benar dan salah itu isu anak SD saudara. Kita nggak perlu, kita orang dewasa tidak berpikir tentang benar salah lagi. Tantangan kita adalah apa yang benar dan apa yang enak. Kenapa? Karena yang enak di depan belum tentu benar. Kita pilih mau enak di depan atau terus nggak menyesal di belakang atau benar di depan, enak di belakang. Kalau saya mau kasih contoh, saudara mana yang lebih enak? Makan junk food malam-malam atau olahraga, saudara? Kalau boleh jujur ya, saudara bayangkan malam-malam, tiba-tiba saudara jam 11 malam tiba-tiba lapar, terus tiba-tiba Tuhan kasih visi di kepala saudara ada gambar M kuning besar gitu saudara. Kira-kira mana yang lebih saudara mau kejar? M kuning besar itu atau saudara atau Tuhan bayangkan ada barbel besar gitu misalnya saudara. Mana yang lebih enak? Saudara saya mau kasih tahu, jelas yang lebih enak itu yang M kuning besar saudara. Kalau saudara bilang itu nggak enak, berdosa saudara tahu nggak? Itu enak banget. Indah sekali pada waktu saudara makan, oh Tuhan Yesus enak banget. Tetapi ujungnya penyesalan selalu datang belakangan. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Nyesel akhirnya. Tapi bayangkan saudara, kalau misalnya saudara mau nge-gym, latihan beban, kan banyak yang kita angkat. Kita harus angkat barbel, kita harus angkat bara, angkat martabat keluarga. Ada banyak di antara kita yang harus diangkat gitu maksudnya. Awal saudara setuju nggak? Angkat beban itu nggak mudah, sakit. Tapi ada sakit yang ujungnya enak. Pada waktu saudara angkat beban awal sakit. Tetapi enaknya kapan? Begitu saudara udah latihan, tiba-tiba badan saudara jadi seger, tiba-tiba badan saudara jadi enak, tidur lebih nyaman, otot lebih besar, di usia saudara umur 40-50, tiba-tiba badan saudara kayak George Clooney gitu saudara. Saudara bayangkan, sekarang kan bentuknya tiba-tiba saudara pas latihannya bener jadi saudara badannya seperti aktor Korea Selatan. Sekarang kan masih kayak diktator korut kan saudara bentuknya kan. Kadang saya suka nyebrang memang, minta maaf saudara. Nah, tapi izinkan saya mau kasih tahu, pilihan hidup kita selalu apa yang kadang yang enak di depan, tidak selalu enak di belakang. Tetapi apa yang benar di depan, awal enak gak? Nggak enak. Angkat barbel enak gak? Enggak. Diet enak gak? Enggak. Tapi ujungnya ada sukacita. Ujungnya ada kesehatan, ujungnya ada kekuatan. Orang-orang akhirnya, orang-orang latihannya makin kuat. Akhirnya dia mampu melayani lebih baik, tidur lebih cukup, mood lebih baik, datang gereja lebih tenang, melayani lebih sehat. Dan akhirnya dia jadi kerja lebih baik, Tuhan dipermuliakan akhirnya saudara. Saudara bisa bayangkan gak? Tantangan kita ini. Saudara, kalau kita boleh jujur, kita renungkan kembali ayat tadi. Yang enak dari orang Samaria adalah mendendam. Yang enak dari orang Samaria adalah mendendam, tetapi somehow dia memilih melakukan yang benar. Dan saudara gini, ini yang saya pelajarin, orang Samaria aja bisa gitu. Apalagi Anda dan saya yang di dalam Tuhan, Anda dan saya yang di dalam Kristus. Orang Samaria jelas dia melakukan sesuatu simply karena ya dia merasa mau. Tapi yang di dalam saudara bukan cuma sekedar Samaria. Dalam saudara ada Yesus Kristus Tuhan yang menceritakan hal itu. Dan dia hadir di hidup saudara, memberikan kekuatan bagi saudara untuk melakukan hal yang benar. Saudara, sudah terbukti bahwa orang-orang di dalam Kristus punya kuasa lebih besar dari orang biasa untuk meresponi kehidupan. Lepas dari belenggu, lepas dari masa lalu mencengkeram dia. Dan maju menuju masa depan Tuhan siapkan untuk dia. Saudara punya kuasa itu. Dan saudara lihat gak yang cerita? Ini Yesus. Dan ini menunjukkan apa kata Yesus tentang orang-orang Samaria dan orang-orang seperti Anda. Di mata
Di mata orang mungkin saudara bukan siapa-siapa. Di mata orang mungkin saudara ini orang biasa. Di mata orang mungkin saudara ini orang yang backgroundnya berantakan atau bahkan saudara orang gagal. Tapi di mata Tuhan, Tuhan melihat sama seperti orang Samaria, Tuhan melihat Anda berbeda. Tuhan melihat Anda sebagai pribadi mampu dipakai Tuhan. Yang ceritanya mampu menginspirasi. Yang kegagalannya pun bahkan mampu menginspirasi orang. Yang bahkan responsnya walaupun background memburuk, Tuhan sanggup pakai itu untuk menjadi kemuliaannya dia. Hari ini saya mau ngomong ini. Makanya poin saya hari ini saudara, apapun kehidupanmu, tolong jangan menyerah dengan kehidupanmu. Jangan menyerah. Kenapa? Karena gini, Tuhan yang sama di cerita orang Samaria itu tidak menyerah pada Anda. Tentu saudara gini, kadang kita berarti harus kerja lebih keras, tentu. Tapi saudara tahu gak gini, Tuhan itu tidak dimuliakan dari apa yang terjadi di hidup kita. Tapi respons kita itu menentukan Tuhan dimuliakan atau tidak. Pada tuh saudara jadi kaya mendadak, Tuhan gak dimuliakan. Respons saudara atas kekayaan itu yang membuat Tuhan dimuliakan atau enggak. Apakah kita merespon keuangan itu dengan bijak atau kita malah jadi bahasa Jermannya norak gitu saudara, langsung hambur-hambur dan sebagainya. Kenapa saudara gini? Ini ada cerita, ada yang saya mau share, ada sajak, saya lupa saya tulis apa enggak gitu. Saat kamu lahir dari keluarga yang rusak, tapi kamu milih untuk punya keluarga yang baik di dalam Tuhan, Tuhan dimuliakan di situ. Saat kamu lahir dari keluarga yang miskin, tapi kamu kerja keras lakukan terbaik, sehingga ekonomimu jadi lebih baik sampai mengandalkan Tuhan, Tuhan dimuliakan di situ. Saat kamu, keluargamu mungkin, penyembah berhala, tetapi saudara hari memutuskan, it stops with me, dan memilih bersama keluargaku melayani Tuhan, Tuhan dimuliakan di situ. Dan pada waktu saudara, keluargamu tukang gosip, ngomongin orang, ngejelekin orang, tapi saudara memilih memutuskan kutuk itu. Dan memilih saudara menjadi punya keluarga yang perkataan membangkitkan kehidupan, perkataan memberikan kehidupan, di situ Tuhan dimuliakan. Ada satu gambar, saya lupa kirim. Saudara mungkin di Google pernah cek tentang gambar tentang ada 5 orang, yaitu kakeknya, terus ada kakeknya, ada orang ayahnya, ada anaknya dan anak dari anaknya. Bahwa ada cerita tentang bagaimana sang kakek bilang, you are ugly. Terus kakeknya bilang, you are ugly, turun lagi. Terus ayahnya bilang, you are ugly. Tapi sang anak bilang, sang anak pakai perisai dan menahan itu dan ngomong sama anaknya, I love you, you are beautiful. I love you, you are beautiful. Saudara bisa lihat bahwa mungkin perkataan ugly, perkataan kasar itu mungkin orang tuamu tidak bermaksud. Tapi mungkin turunan dari orang-orang zaman dulu. Yang cuma itu cara komunikasinya. Tetapi hari ini saudara dan saya, dimanapun Anda berada, Anda dimanapun level fase hidup Anda, kita semua punya pilihan. Mau jadi penerus yang buruk atau jadi pionir sesuatu yang baik. Dan hari ini saat mungkin dari generasi atas bilang you are ugly, kau miskin, kau lemah. Hari ini saudara bisa deklarasikan ke anakmu, engkau dicintai Tuhan, kau dikasihi Tuhan. I speak blessings open you. Saya perkatakan berkat bagimu. Tuhan menyertai kamu, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan belum selesai dengan kamu, kamu punya tujuan hidup. Nah hari ini saya deklarasikan, walau saya tidak selalu ngerti tujuan hidupnya, kamu diberkati oleh Tuhan dari sekarang. Ya mau tepuk tangan mungkin ini satu saudara. Tidak ada yang mudah, saya undang tim musik, tidak ada yang mudah. Kalau mudah semua orang akan melakukannya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa gini saudara, semua orang mungkin di akhir cerita itu menarik ya, bahwa akhirnya mungkin beberapa orang bersuka cita dan saudara bersuka cita karena cerita itu. Orang Yahudi juga mungkin terkagum-kagum. Tapi saya mau kasih tahu, saya yakin kalau yang paling bersuka cita di cerita itu, kalau menurut saya adalah orang Samarianya itu sendiri. Mau tahu kenapa? Karena orang Yahudi memang lukanya dilepaskan dari bahaya maut. Tetapi sang orang Samaria dilepaskan dari rantai masa lalunya dia. Dia bisa buktikan bahwa dia tidak seperti apa yang dikatakan tentang nenek moyangnya. Bahwa dia bisa merespon yang baik. Bahwa ada sesuatu yang ilahi bisa lahir dari dia.
Sesuatu yang memutuskan siklus itu bisa lahir dari dia. Bahwa itu bisa terjadi. Bahwa dia memang ada produk dari masa lalunya, tetapi dia tidak dipenjara masa lalunya. Saudara, Anda dan saya ini produk dari masa lalu. Tapi Anda dan saya tidak dipenjara masa lalu. Tuhan tidak peduli Anda dari mana. Tapi Tuhan mau bawa Anda pergi ke tempat yang berbeda. Jadi buat semua yang broken, buat semua yang pernah patah, izinkan saya kasih tahu ini. Not everything that happens to you happens for you and because of you. You are product of your past, but you don't need to become a prisoner of the past. God loves imperfect people. You are imperfect, that means God loves you. Tidak semua yang terjadi, saudara, banyak hal terjadi di hidup saudara. Tapi tidak semua yang terjadi di hidup saudara itu terjadi karena saudara. Karena hampir detik ini ada orang-orang sering menyalahkan dirinya, ini semua karena saya, orang tua saya cerai karena saya. Lah gimana taunya kamu masa kecil mereka udah bercerai kok. Sementara perusahaannya hancur karena saya, kita nggak pernah tahu, hidup tuh nggak semudah itu. Izinkan saya ngasih tahu ini, izinkan saya bicara ini ke hidup saudara, di hati pikiran saudara. Tidak semua yang terjadi di hidup saudara, itu terjadi karena saudara. Dan terjadi karena saudara, dan terjadi untuk saudara. Saudara adalah produk dari masa lalu. Tapi saudara nggak perlu dipenjara masa lalu. Tuhan sayang orang-orang yang tidak sempurna. Tuhan, Anda tidak sempurna, artinya Tuhan sayang sama saudara. Hari ini saya percaya ada kuasa dari Roh Kudus yang hari ini ada di dalam benihnya di dalam diri saudara untuk lepas dari kebiasaan-kebiasaan terkutuk dan pergi menuju tempat berkat. Kehidupan saudara diubah saat saudara mulai merubah pilihan-pilihan saudara. Dan saya akan tutup dengan cerita ini. Saudara tahu nggak bahwa, silakan dentingan mistisnya boleh dimulai ya. Tuhan punya hati untuk melepaskan saudara. Tuhan punya hati untuk membebaskan saudara. Tuhan ingin saudara dibebaskan. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin saudara setelah dilepaskan, dibebaskan, saudara juga jadi berkat. Oke, ulang dulu ya. Tuhan ingin saudara dibebaskan. Tapi setelah itu Tuhan ingin saudara jadi berkat. Jadi bebas, habis itu jadi berkat. Nah kenapa ini penting? Karena gini saudara, pada waktu saudara dilepaskan Tuhan, dan saudara itu dibebaskan, dan saudara menjadi orang baru, saudara mengambil respons yang baru. Tuhan gak cuma izinkan itu terjadi di hidup saudara, agar saudara doang yang bebas. Tapi Tuhan ingin cerita saudara menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin agar saudara menceritakannya. Jadi, maksudnya kayak gini, simpelnya kayak gini. Jika saudara lahir dari keluarga yang broken home, dan Tuhan buat saudara berhasil punya keluarga yang bahagia, Tuhan gak cuma pengen keluarga saudara yang bahagia. Tuhan juga pengen agar saudara punya hati ya Tuhan, agar menginisiasi pergerakan, agar gak ada yang broken home kayak saudara. Bisa dicerna omongan saya saudara? Saya ulang sekali lagi ya saudara. Tuhan mungkin saudara lahir dari keluarga broken home. Betul. Tuhan saudara lahir dari keluarga miskin. Oke. Tapi Tuhan pengen melepaskan saudara itu semua. Tapi bukan cuma untuk saudara. Tapi agar saudara jadi berkat bagi orang lain. Bukan cuma agar saudara dibebaskan dari kutuk keturunan yaitu rumah tangga saudara. Tapi agar saudara bisa jadi inisiator Tuhan untuk membebaskan orang-orang lain. Agar tidak ada lagi yang mengalami perceraian seperti keluarga saudara. Bahasa kasar kayak gini, menjadi orang Samaria, menjadi seperti orang Samaria, itu berarti kamu mengobati orang. Kamu mengobatin orang dari begal, kamu menolong orang dari begal. Tetapi menjadi orang Kristen, bukan cuma kamu ngobatin orang dari begal. Tapi kamu masuk ke pemerintahan, bikin undang-undang, supaya di sepanjang jalan itu tidak ada lagi yang kena begal. Saudara bisa cerna? Panggilan saudara bukan cuma agar saudara dibebaskan, tapi agar saudara jadi berkat. Saudara bukan cuma dibebaskan dari begal-begal spiritualmu, tapi kamu menginisiasi sesuatu agar kamu jadi berkat. Agar gak ada lagi ngalamin orang seperti saudara. Ada orang-orang yang single parents, menderita, nangis, pada waktu dia gendong anaknya dia karena kurang susu. Karena satu dan lain hal Tuhan berkatin dia secara keuangan, anaknya tumbuh dengan baik. Apa yang dilakukan saudara? Nggak berhenti di dia.
Dia bikin foundation di Inggris. Kenapa? Supaya tidak ada single parents yang merasakan pahit dan penderitaan seperti dia. Saudara gak cuma dipanggil untuk dibebaskan, saudara dipanggil untuk jadi berkat. Saya berdoa supaya dari tempat ini keluar bukan cuma orang-orang dilepaskan dari kemiskinan, bukan cuma lepas dari broken home, bukan cuma lepas dari kutuk-kutuk dalam hidup saudara, tapi saudara jadi katalis, pemicu agar orang lain tidak ngalamin hal yang sama seperti yang saudara lakukan. Karena pada waktu saudara terima kelepasan, saudara sedang merasakan kasih karunia Tuhan. Tapi pada waktu saudara jadi inisiator melepaskan orang di dalam kebebasan, saudara sedang punya rasa keadilannya Tuhan. Anak Tuhan gak dipanggil cuma untuk ngerti kasih karunia Tuhan, tapi untuk tahu rasa keadilannya Tuhan. Bahwa orang yang menderita, bukan cuma saya yang menderita. Saya sudah menderita, jangan sampai orang menderita kayak saya. Saya sudah menderita, saya sudah terluka, saya sudah dibebaskan Tuhan. Saya gak mau dia ngalamin seperti saya. Hari ini izinkan saya deklarasikan sesuatu di hidupmu. Apapun keadaanmu hari ini, mau dari saudara berapapun umurmu, berapapun keuanganmu, saya percaya ada kuasa Tuhan yang akan melepaskan saudara dari situ. Untuk pergi ke tempat lebih baik. Tapi hari ini panggilannya bukan cuma pergi ke tempat lebih baik. Panggilannya bukan cuma untuk dibebaskan, tetapi agar saudara jadi berkat. Doa saya dari PD Immanuel, bukan cuma lahir orang dibebaskan, tetapi orang jadi berkat.